Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ira Syafitri Lestari. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang klasifikasi dan taksonomi kuman. Semoga ini dapat menambah ilmu dari teman-teman. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai dari Bergey's Manual of Determinate Bacteriology edisi 8 pada tahun 1974 yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Yang pertama, kingdom, seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Kedua, divisio, sekelompok kelas yang berkerabat. Ketiga, sekelompok ordo yang serupa. 4. Ordo, sekelompok famili yang serupa, biasanya berakhiran ales. Lalu familia, sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran Aceae. Selanjutnya genus, sekelompok spesies yang serupa, dan spesies, sekelompok organisme yang berkerabat dekat dengan individu-individunya di dalam kelompok itu serupa. Di dalam pengklasifikasian kuman terdapat beberapa aturan-aturan yang bersifat dari umum ke khusus, di mana semakin ke bawah klasifikasinya semakin banyak kesamaan. Klasifikasi dan taksonomi kuman. Klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok taksa, satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme-organisme tersebut. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu mempunyai dinding sel seperti tanaman. Kedua, beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau itu bersifat fotosintetik atau dapat melakukan proses fotosintesis. Dalam bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariot. Prokariot ini mempunyai inti dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Sedangkan eukariot mempunyai inti yang sebenarnya. Contohnya itu pada tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lain. Berikut perbedaan antara prokariot dan eukariot, yang dimana prokariot ini memiliki ukuran sel yang kecil, lebih kecil dari 5 nanometer dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Sedangkan pada eukariot memiliki ukuran sel yang lebih besar, dari 10 nanometer. Selnya ini kompleks atau lengkap dengan berbagai macam organel-organel dan memiliki nukleus. Sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan itu tidak dimiliki atau tidak terdapat pada sel hewan, yaitu kloroplas dan dinding sel. Lalu prokariot bersel tunggal atau uniseluler, dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Kingdom prokariot, divisi Cyanobacteria, divisio 2 Bacteria, ordonya Actinomycetales, familia Mycobacteriaceae, genus Mycobacterium, spesies Mycobacterium tuberculosis. Nomenklatur atau pemberian nama sistem binomial name diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Nama genus dan epiton specificum. Nama genus dimulai dengan huruf besar dan epiteton specificum ditulis dengan huruf kecil. Misalnya contohnya pada Staphylococcus aureus, yang dimana pada huruf S-nya ditulis dengan huruf kapital, sementara aureus huruf A-nya ditulis dengan huruf kecil. Jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat, seperti contohnya pada potongan contohnya itu pada potongan kalimat ini, yaitu Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis, sedangkan Mycobacterium leprae merupakan penyebab dari penyakit lepra. Mycobacterium dapat disingkat dengan menggunakan huruf M besar lalu titik. Nah, itulah sedikit materi tentang
klasifikasi dan taksonomi dari kuman. Seperti yang kita ketahui, pemberian nama ataupun klasifikasi telah memiliki beberapa aturan-aturan yang telah disetujui. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.